8 Mei 2023 adalah hari ke-128 di tahun 2023. Diumumkan sebagai jadwal tentatif UTBK untuk seleksi masuk PTN. Tahun lalu dari 800 ribuan pendaftar hanya 192 ribuan yang diterima. Peluangnya 24%. Nah, kebanyakan calon maba mengharapkan keajaiban dari seleksi berbasis rapot yang dulu namanya itu SNMPTN. Padahal pengumumannya itu akhir Maret. Kalau pahit-pahitnya gak keterima, maka harus ikutan UTBK di bulan Mei. Waktu belajarnya tinggal bulan April doang. Makanya, sedia payung sebelum hujan. Persiapkan UTBK dari sekarang. Bingung mulainya dari mana? Video ini jawabannya. Kali ini kita akan bahas perubahan seleksi masuk PTN di tahun ini, tips mempersiapkan UTBK, serta info dan tanggal penting seputar pendaftaran. Pokoknya tenang aja, Pahamify sebagai platform UTBK terbesar akan membantu Pahami Friends semua untuk taklukan UTBK dan meraih kampus impian. Pahamify bisa banget bantu kamu menaklukkan UTBK dengan fitur tryout yang keren abis. Di tryout premium Pahamify, kamu bisa dapat soal HOTS dan video pembahasannya, rasionalisasi masuk jurusan, rekomendasi kampus, smart analysis, dan grafik perkembangan nilai TO kamu. Tapi tentunya di tahun 2023 ini ada tantangan baru. Mendikbud-Ristek kita melakukan perubahan sistem seleksi mahasiswa baru dengan misi yang kalau dirangkum tuh kurang lebih ada 3. Pertama, pembelajaran yang lebih menyeluruh. Mendorong siswa mengeksplor minat dan cita-citanya. Bisa lintas jurusan. Gak ada lagi tuh sosum, saintek, atau campuran. Kedua, fokus ke penalaran. Bukan hafalan. TKA dihapus. Fokusnya tuh bener-bener ke penalaran dan literasi. Jadi soalnya beneran HOTS nih, harus dipikir-pikir, dianalisis. Nggak bisa cuman ngapalin rumus atau teori. Nih, contoh soal HOTS-nya. Harus nganalisis informasi yang dikasih di bacaan. Kamu udah biasa ngerjain belum? Ketiga, keadilan sosial. Lebih transparan dan inklusif. Masyarakat bisa ikut mengawasi prosesnya, dan sekarang untuk program diploma itu juga ikutan UTBK. Jadi pengennya lebih banyak siswa yang bisa ikutan UTBK. Nah, dari situ akhirnya terjadi beberapa perubahan. Misalnya dulu kita urusannya sama LTMPT tuh buat seleksi masuk PTN. Sekarang panitia penyelenggaranya namanya BP3 Kemendikbud, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Namanya juga berubah, seleksi pakai nilai raport yang tadinya SNMPTN berubah jadi SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. SBMPTN jadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, tapi tetap nama tesnya itu UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer. Nah, yang paling krusial nih buat teman-teman semua, materi yang diujikan di UTBK itu berubah. Sekarang ada apa aja? Materi tes di UTBK kali ini bisa dibagi jadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah tes potensi skolastik yang totalnya 85 soal dikerjakan dalam 90 menit. Kelompok kedua adalah tes literasi dan penalaran matematika. Ada 70 soal dikerjakan dalam waktu 105 menit. Nah, TPS sendiri itu ada 4 subtesnya. Subtes pertama itu kemampuan penalaran umum. Subtes kedua pengetahuan dan pemahaman umum, biasa disingkat PPU. 20 soal, 15 menit. Subtes ketiga, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Biasa disingkat PBM, 20 soal, 25 menit. Subtes keempat, pengetahuan kuantitatif, PK, 15 soal, 20 menit. Nah, untuk PU sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada penalaran induktif 10 soal 10 menit, penalaran deduktif 10 soal 10 menit, dan penalaran kuantitatif 10 soal 10 menit. Nah, untuk kelompok kedua sendiri itu ada 3 subtes. Subtes kelima yaitu literasi dalam bahasa Indonesia 30 soal 45 menit. Subtes ke-6 literasi dalam bahasa Inggris 20 soal 30 menit.
Dan subtes ke-7 penalaran matematika 20 soal 30 menit. 7 subtes 155 soal dalam waktu 195 menit. Artinya satu soal itu harus dibabat kira-kira 1,5 menitan bahkan kurang. Tantangannya ini emang berat ya. Apalagi mungkin kita penalarannya itu belum terlatih. Materinya banyak. Kadang bingung. Mulai dari mana nih latihannya? Gak termotivasi. Padahal tes UTBK ini cuman bisa sekali aja diambil di tahun ini. Nah, ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk kickstart belajar kamu. Pertama, tentukan target aja dulu. Dengan adanya target, kita jadi punya semangat dan bisa ngukur kalau usaha kita masih kurang. Kita bisa lihat rasionalisasi jurusan dan memprediksi skor kita nih kira-kira udah mendekati aman atau belum. Kalau nggak mengukur diri, nanti kita santai-santai waktunya malah hilang. Kedua, bangun kebiasaan belajar efektif. Yang penting kualitasnya, bukan kuantitas. Kalau belajarnya kelewat berat nih, sesekali doang, nanti malah nggak enjoy. Terus malah nggak konsisten. Kecil-kecil aja dulu sampai bisa teratur. Pelajari cara belajar efektif. Kalau habis ngerjain soal dan salah, kamu petain lagi konsep-konsep apa yang belum kamu kuasai. Terus pelajarin ulang konsep itu, biar pengetahuan di otak kamu terstruktur. Nah, ketiga, rajin ikut TO. Ikut TO ini selain buat menguji kemampuan dalam menjawab soal, juga menguji mental. Para atlet kalau pas bertanding mentalnya down, kemampuannya akan berkurang. Nah, rajin ikut TO ini juga mengasah mental kamu menghadapi waktu ujian terbatas dan persaingan yang ketat. Biar pas pertandingannya, pas UTBK nanti, mental kamu tuh udah kuat. Menegangkan ya. 3 tips tadi ngomongnya gampang, prakteknya tentu nggak mudah. Nah, ada nggak sih cara mudah buat belajar? Di era artificial intelligence ini masa nggak ada sih AI buat mempermudah belajar kita biar lebih terstruktur, terukur, dan teratur. Nah, Pahamify punya solusi nih kalau kalian bingung. Namanya Pegasus. Di fitur Pegasus, kita bisa lihat kesiapanmu dengan target jurusan, nge-track progresmu setiap hari, ningkatin pemahaman dengan rekomendasi soal, dan maksimalin persiapan UTBK dengan siklus soal dan tryout UTBK. Yang pasti, persiapan UTBK bakal makin mudah. Semuanya ditemenin sama aku, Mipi, teman persiapan UTBK. Sejak Pegasus launching, fitur ini bikin calon maba belajar 207% lebih lama dan lebih paham. Nah, kurang lebih gitu tips belajar yang muat dibahas di video singkat ini. Oh ya, catat nih. Tanggal pendaftaran UTBK nanti adalah 23 Maret sampai 14 April 2023. Kalau lupa daftar nanti gak bisa ikut ujian. Dan buat yang ikutan SNBP, pilih jurusan dan universitas yang beneran kamu mau ya. Karena kalau sudah diterima di SNBP, tidak akan bisa mendaftar di UTBK SNBP. Akan ditolak. Terus diwanti-wanti juga nih sama panitia, pakai foto yang bener, jangan pakai foto kartun ya. Gitu dulu, jangan lupa follow sosmed Pahamify biar terus dapat info UTBK dan tips belajarnya. Pahamify, belajar jadi seru. Pahamify.